Nangis ke rumahnya Widi, cerita tentang dia putus sama Eki. Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Okay. Dia cuma bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Bajunya Eki itu juga katanya celana yang dipakai Eki adalah celananya Liga Akbar gitu. Jadi kita bisa simpulkan Eki dan Vina sama-sama punya hobi meminjam baju ya. Cocok dengan keterangannya Mel-Mel, di mana waktu Mel-Mel cerita kurang bagus kondisinya sama si Vina, lagi agak marahan gitu. Itu kecelakaannya kecelakaan yang nggak sengaja atau kecelakaan yang disengaja. Kalau kamu mau pulang sekarang, kita putus nih gitu. Ngebut-ngebutan nih, gua tabrakin motornya, gua tabrakin gitu. Itu di jembatan gua tabrakin lu gitu. Gitu. Menurut Let's Go kayaknya dibohongin Linda. Ya kalian yang bego lah. Orang kesurupan kalian percaya. Saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif. Template banget. Ini skenario naskah gitu ya. Orang anggota kepolisian yang masih aktif. Ini yang paling masuk akal, kesaksian Widi dan juga Mega, teman Vina sebelum meninggal dunia. Bener kecelakaan ini kayaknya nih. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Vina dan juga Eki. Dan di mana ada saksi-saksi baru bermunculan kembali. Kemarin raja terakhir kita tuh Rudiana rungkat di mana-mana. Canda Pak Rudi. Itu sudah muncul ya gitu, memberikan klarifikasi yang tidak ada yang percaya itu. Emang kalian ada yang percaya? Nggak ada kan? Bersama Bang Fitrah ya gitu. Nggak apa-apa, kita apresiasi klarifikasi walaupun kita tidak percaya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Widi dan juga Mega. Itu katanya teman Vina sebelum Vina meninggal kecelakaan. Katanya Linda. Sekarang kok Widi dan Mega gitu, gimana nih gitu. Jadi inilah beberapa statement yang merupakan titik terang baru atau titik gelap baru di mana kasus ini mulai disoroti lagi. Nah, jadi ceritanya Mega dan juga Widi ini adalah teman Vina yang ada di kejadian yang ada bersama Vina sebelum dia meninggal dunia gitu. Dan ini juga dikatakan sama si Markona, Mariana maksudnya gitu, kakak Vina. Jadi dia dijemput sama temennya, si Vina dijemput sama temennya, yang satu pendek, yang satu gendut gitu. Buset, shaming banget. Let's go ceritain sedikit aja. Widi dan Mega ini kenal sama Vina itu belum lama lah, baru beberapa lama. Dan juga Vina ini pernah beberapa kali itu nginep di tempatnya Widi sama si Mega. Nah, jadi memang Widi dan Mega ini couple-an ini ya, best friend gitu. Dari Widi dan Mega kita bisa tahu gimana Vina ini karakternya. Dia tuh pernah nangis-nangis ke rumahnya Widi, cerita tentang dia putus sama Eki. Bahkan dia pernah nginep di tempatnya si Widi dan Mega ini gitu. Dalam kecelakaan, itu baju yang digunakan sama si Vina itu adalah bajunya Widi gitu. Kita dengerin statement sedikit aja, poinnya Let's Go dari mungkin sejam udah Let's Go singkat jadi semenit itu. Yang poin-poin aja ya, coba kalian dengerin ya. Bajunya kan yang di kecelakaan tuh baju saya itu. Okay. Dia cuma bilang mau nyelesain masalah sama Eki. Karena di saat yang ketemu malam minggu itu, dia keadaannya lagi putus sama si Eki. Nah, jadi dia bilang bahwa bajunya itu bajunya si Widi ini gitu. Nah, bajunya Eki itu juga katanya celana yang dipakai Eki adalah celananya Liga Akbar gitu. Jadi kita bisa simpulkan Eki dan Vina sama-sama punya hobi meminjam baju ya. Tapi kayak kok dia bajunya minjem-minjem mulu nih. Tapi kabarnya gara-gara si Vina ini emang mau ketemuan sama si Eki. Nah, kalau kita dengar pernyataan dari si Widi ini, Vina dan Eki itu sempat ada masalah. Makanya itu yang membuat Vina itu sedih. Nah, ini cocok dengan keterangannya Mel-Mel, di mana waktu Mel-Mel cerita, dia kan ceritanya abang-abangannya Eki ya. Dia tuh lagi ada kurang bagus kondisinya sama si Vina, lagi agak marahan gitu. Itu dari statementnya Mel-Mel ya, yang tidak ada orang percaya juga ya, kecuali Let's Go masih percaya sama Mel-Mel, tapi kasihan kamu Mel-Mel, tidak ada yang percaya kamu. Let's Go mau ngontak, kamu di mana? Gimana cara ngontak kamu ini? Aduh. Saya lagi teleponan sama si Vina, karena dia ngajak main dulu tuh, pokoknya jam 10 pas tuh Pak. Si almarhum Vina itu SMS dulu, kamu ada di mana? Mau ikut main enggak? Enggak, asal kamu aja, nanti saya dimarahin sama pacar saya. Pas saya SMS begitu, nggak lama kemudian, hitungan menit, nggak menit Pak, 5 menit kemudian dia telepon. Kamu ada di mana? Kan aku bilang aku ada di rumah. Emangnya kenapa? Kamu mau keluar enggak? Enggak. Vina lagi nelpon sama saya, keadaannya emang nggak bener-bener seneng banget. Di situ banyak gerombolan lagi ketawa hahaha gitu tuh. Namanya, kamu nggak apa-apa? Enggak, kata dia begitu. Aku lagi seneng banget nih ketemu sama si Eki begitu. Nah gitu guys, jadi dia cerita bahwa si Vina ini ngajakin si Widi ini buat main bareng gitu ya, untuk mungkin kekumpulannya XTC ya.
Nah, jadi emang didengar dari suaranya itu sekitar jam 10 malam, tanya, Widi, kamu keluar yuk, kita mau ikutan main nggak? Gitu. Nggak ah, tuh. Di sana kondisinya Vina tuh lagi happy banget, karena dia diduga itu lagi baikan sama Eki, lagi ketemu Eki gitu. Jadi happy banget gitu. Terus ada suara-suara, kayak suara-suara rame lah gitu, orang-orang main gitu. Sampai akhirnya si Vina ini nge-miss call-in si Widi ini sampai 3 kali. Tapi Widi ini emang nggak sengaja ngangkat karena takutnya sih diajak main lagi sama si Vina. Vina umur belasan jam 10 malam ngajakin orang main ya tuh. Itu let's go. Agak shock sih dengernya ya. Waduh, anak gadis itu jam 10 malam masih main gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa cerita-cerita orang-orang yang berbeda ini, soalnya tiap saksi itu punya cerita yang beda guys. Ini ya, kejanggalannya yang pertama adalah kalau dari statementnya Widi dan juga Mega, menurut Let's Go itu versinya adalah versi kecelakaan. Karena Vina ini minta tolong sama si Widi gitu. Karena dia habis kecelakaan, jadi dia masih bisa sempat buat nelponin Widi buat minta tolong gitu. Karena dia kecelakaan. Kalau dari Let's Go sih sangat merasa ini adalah kasus kecelakaan guys. Gitu. Jadi bayangin kalau kalian di posisi Vina, kalian baru kecelakaan, orang yang pertama kalian pengen lapor pasti bukan keluarga ya, karena takut dimarahin gitu. Pasti teman terdekat gitu. Entah itu kecelakaan yang nggak sengaja atau kecelakaan yang disengaja gitu. Karena kalau dari ceritanya Widi dan Mega, Vina ini sama Eki kan sering berantem ya, putus nyambung gitu. Mungkin sebelum ketemu dia putus kan, dia bilang nangis gitu. Pas ketemu dia nyambung lagi, dia senang ketemu Eki. Mungkin pas sudah mau pulang, dia mau putus lagi gitu. Jadinya Eki marah gitu ya. Kalau kamu mau pulang sekarang, kita putus nih gitu. Jangan putus Eki gitu. Jadi mungkin Eki marah, masih bocil, jadi ngebut-ngebutan nih, gue tabrakin motornya gitu. Itu di jembatan gue tabrakin lu gitu. Bisa jadi kan kita kalau dari ceritanya Mega dan Widi dan Let's Go merasa ketika Let's Go di umur belasan, hal itu kemungkinan terjadi bahwa Eki emosi karena berantem sama Vina dan terus ingin menabrakkan diri gitu dan nggak sengaja memang ketabrak gitu dan akhirnya terguling-guling gitu lah. Ya, kalau dari versi Pak Suroto, nah Pak suka rokok dan soto, dia malah melihat Eki dan Vina ini berantem, tapi belum bisa dipastikan ini adalah Eki atau Vina nih gitu. Eki dan Vina apa bukan nih? Dikepung sama orang gitu, mau berantem tapi dipisahin. Itu dari versi Pak Suroto. Nah kalau dari Mel, dia malah bilangnya versinya adalah si Vina lagi bersama Linda dan dia melihat gimana Eki digebukin dan Vina diperkaos selama sejam. Dan dia orang yang menutupi Vina dengan jaket XTC gitu. Walaupun sampai sekarang nggak ada yang percaya dengan si Melmel ya. Ceritanya setara Linda. Kalau Liga Akbar, dia ketemu Vina dan Eki itu kalau nggak salah sampai jam 7 atau jam 9 ya. Pokoknya dia nggak ikut nongkrong gitu. Nah, tapi yang bisa Let's Go pikirkan adalah, teori ini yang bisa Let's Go pikirkan adalah, kayaknya nih permasalahannya di Linda deh. Di Linda kesurupan deh gitu. Jadinya masih kliniknya itu masih kuat ya. Jadi dia kayak semua tuh dicocok-cocokin harus cocok sama ceritanya Linda gitu. Si Marliana itu kakaknya Vina, Let's Go rasa dia mencari pelaku berdasarkan dasarnya adalah cerita Linda yang kesurupan gitu. Ada 8 orang bernama Egi, itu adalah teman Eki yang memperkaos saya gitu. Bahkan ayahnya Eki pun karena ada rasa emosi mempercayai omongan Linda yang suaranya Linda direkam itu sebagai dasar landasan dia mencari orang-orang ini gitu. Menurut Let's Go, kayaknya dibohongin Linda. Nah, tapi kan Linda bisa terbebas ya. Gara-gara saya kesurupan. Saya kan nggak sadar. Kalian aja nih yang bego. Orang kesurupan kalian percaya. Bisa jadi kan? Nah, ini hebatnya Linda. Maksudnya kuatnya statementnya Linda. Kalau kita nyalahin Linda, dia bisa bilang, ya kalian yang bego lah. Orang kesurupan kalian percaya. Kamu polisi percaya sama orang kesurupan, sama cerita orang kesurupan. Ya gimana gitu? Saya kan nggak tahu, saya nggak sadar. Orang saya kesurupan ngomongnya sembarangan, saya nggak sadar gitu. Kan gitu ya, gitu. Menurut Let's Go kayak gitu ya, gitu. Tapi sebenarnya Let's Go bener-bener masih penasaran sama ceritanya Mel gitu ya. Dengan banyaknya saksi yang bermunculan, Let's Go rasa Mel ini harus dicari sekali lagi dan konfirmasi ulang gitu. Itu kemarin sama Lindanya bener nggak itu sama Linda gitu. Lalu kalau sama si Widi sama si Mega ini gimana, kenal nggak gitu. Apalagi yang paling dipercaya kesurupan ya. Di mana-mana kan orang kesurupan adalah orang dimasukkan oleh jin gitu. Jin itu kan menyesatkan manusia gitu. Kok masih ada yang mendasari jin gitu? Yang nanya kenapa nggak 2016 mereka speak up gitu. Mungkin mereka mau speak up. Tapi 2016 itu
polisi ataupun hukumnya dan Pak Rudiana ataupun kakaknya Vina itu semuanya terpaku pada ceritanya Linda itu. Jadi di tahun 2016 itu mereka kuat banget bahwa dasar kematian Vina dan juga Eki adalah cerita Linda. Linda yang kita percaya gitu. Karena Linda yang bisa berkomunikasi dengan Vina. Gitu. Jadi mungkin mereka sempat speak up tapi nggak dipercaya. Itu kamu siapa? Kamu bisa kesurupan nggak? Saya tidak percaya kamu gitu. Ini Linda nih. Ini lebih terpercaya nih. Lebih tokcer dia bisa kesurupan arwah gitu. Mungkin kan. Kalau banyak yang kalian cerita bahwa kemana sih saksi-saksi ini, ya itu menurut Let's Go tahun 2016 mereka semua ini terpaku pada cerita Linda gitu. Karena Linda yang mengatakan masuk ke tubuh dia adalah Vina gitu. Padahal kita belum tahu juga ya, bisa jadi itu jin. Linda lagi casting sinetron Hidayah itu. Tidak tahu juga ya, karena kita nanya Linda pasti nggak ngaku juga itu. Saya kan nggak sadar gitu. Dan kemudian raja terakhir kita, Pak Rudiana juga kembali ya. Kembali dia memberikan klarifikasi lewat HP-nya sendiri. Ini ya, dengar ya. Bersama ini saya sampaikan permohonan maaf karena saya adalah seorang anggota kepolisian yang masih aktif, yang mana dibatasi dengan aturan-aturan yang berlaku serta kode etik kepolisian. Anak kami Muhammad Rizky meninggal secara tidak wajar tanggal 27 Agustus tahun 2016. Perlu saya sampaikan bahwa Muhammad Rizky merupakan anak tunggal dari pernikahan saya dengan Ibu Sri Yuliasih. Sehingga saya tegaskan bahwa itu adalah anak kami. Nah itu guys, jadi dia muncul kembali kemarin udah di iNews, di TV One juga ada itu. Sekarang dia klarifikasi sendiri dan dia bilang, saya mau minta maaf kepada netizen Indonesia. Lalu dia bilang, kenapa saya nggak muncul? Karena saya adalah polisi aktif, template banget. Ini skenario naskah gitu ya. Jangan heran, karena kan dia bisa jadi sutradara terbaik Piala Citra Gobel Award. Atau penulis skenario terbaik gitu. Kita kata. Jadi kayak skenario banget ya. Dia bilang, saya adalah polisi yang masih aktif, itu pasti tuh, selalu di mana-mana. Saya mengikuti aturan dan kode etik. Nah, jadi sekarang dia muncul kan. Nah, berarti aturan kode etiknya gimana? Apakah sekarang aturannya sudah berubah dan dia boleh muncul? Boleh muncul, Pak. Aturan dan kode etik kita, kalau Dede sudah muncul dan dia jadi orang mengkhianati kamu dan berdebah, kamu boleh muncul. Nah, akhirnya dia muncul. Sialan, Dede sudah muncul. Saya boleh muncul nggak, Pak? Boleh kan? Gimana? Ini aneh banget ya. Dia aturan dan kode etik. Aturan seperti apa dan kode etik seperti apa yang menghalangi kemarin buat video klarifikasi. Tapi mungkin dia sudah matang ya, persiapannya udah matang. Jadi kalau ditanya, kenapa kamu sembunyi? Saya adalah seorang polisi aktif. Saya mengikuti kode etik dan aturan. Kode etik seperti apa? Dan aturan seperti apa? Seperti saya adalah polisi aktif. Saya mengikuti kode etik dan aturan. Ini kan pertanyaan ya. Maksudnya nggak jelas banget nih kode etik dan aturan gitu. Nah itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Apakah kalian mulai berpikir bahwa inilah kasus kecelakaan? Apakah Pak Rudiana sudah mulai malu karena ternyata dia mempercayai orang yang salah? Mempercayai jin? Nah. Jadi terima kasih banget buat supportnya Mbak Sari Widiasih 5980. Mbak Sari, thank you banget ya gitu. Sering banget nih support Let's Go. Jangan sering-sering lah, kasihan buat makan siang gitu. Tapi makasih banget Mbak Sari udah selalu support Let's Go ya gitu. Cakep juga sih kayaknya foto profilnya. Loh. Dari Faris Nurdin gitu. Semoga keluargaku dan anak-anakku kelak dijauhkan dari polisi dan keturunanku tidak ada yang jadi polisi. Waduh. Maksudnya jadi oknum polisi kan? Amin gitu. Dari Bang Kens gitu. Ortuku setiap hari ke makam adikku buat ngasih bunga sambil doain plus ngobrol sama Nisan. By the way, minta doanya buat almarhum adikku ya. Amin. Buat almarhum adiknya Bang Kens, kita doakan semoga mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Bang Kens lagi nih 2 kali Bang Kens. Terima kasih ya. Semoga para ladusing di luar sana lebih punya hati nurani buat orang yang kena lagi musibah. Kalau ada duitnya lagi kena musibah, pasti mereka lebih berhati nurani. Makasih Bang Kens. Oh, 3 kali, 4 kali bahkan Bang Kens. Ini ya denger ya. Bang Kens gitu. Semangat Bang buat kontennya. Saya ngikutin terus video Bang Let's Go. Cerita dikit nih. Pada tanggal 26 Februari 2024 adikku meninggal kecelakaan gitu. Oh, yang prosesnya itu dipersulit ladusing karena nggak ada duitnya dan harus keluar puluhan juta buat diurus gitu. Waduh, kasihan ya Bang Kens ya. Jadi akhirnya yang tadi ya meninggal dunia adiknya gitu dan orangnya setiap hari ke makamnya untuk ngasih doa gitu. Jadi udah keluar puluhan juta pun oknum ladusing masih nggak mau ngurusin adiknya Bang Kens yang meninggal dunia ya, padahal karena kecelakaan gitu. Turut berduka ya Bang Kens, semoga adiknya mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin.
dari Sen Bohung gitu. Titip salam buat pasangan saya yaitu Enok Wae. Wais. Semangat kerjanya dan jaga kesehatannya sayang. Sen Bohung, kamu juga kerja dong. Biar semangat juga kerjanya. Makasih ya. Dari Cafe Go Cikarang. Penasaran sama motifnya Rudiana apa yang bisa kasih jawaban dapat cappuccino 5 cangkit. Wah, bukan 5 cangkir ya, 5 cangkit. Motifnya udah terlanjur malu dengerin omongannya orang kesurupan gitu. Kayaknya itu sih yang paling besar ya. Oke ya, terima kasih buat teman-teman Let's Go yang udah support dan bantu Let's Go berikan tips karena dengan video-video Let's Go. Tapi kalau teman-teman mau kasih supportnya, ada link di bawah buat kasih support dan bisa juga titip-titip salam gitu. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.